Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, para asatidzah, para santri Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun Kota Tasikmalaya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Taala dengan begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Taala di pondok pesantren kita ini, dalam rangka talk show ya, bincang santai, yaitu berkenaan dengan belajar di kota Nabi, yaitu Madinah ya, di Saudi Arabia. Dan ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi kita yang penuntut ilmu ya, dan teman-teman sekalian nanti yang ingin melanjutkan pendidikan di kota Nabi ya. Karena sebagaimana kita ketahui ya, belajar di sumber ilmu diantaranya di kota Nabi itu merupakan apa? Ya, merupakan keberkahan ya, yang sangat banyak sekali. Dan kita akan berbincang banyak ya nanti, sekitar 1 jam ke depan, dan teman-teman juga nanti bisa bertanya kepada narasumber kita. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya, dari 2 ustadz kita. Yang pertama Ustadz Yusef Muhammad Barokah. Ya, LC Hafizullah Ta'ala. Beliau salah satu alumni dari Universitas Islam Madinah. Dan satu lagi, kita udah nggak asing lagi ya, dan mungkin juga sudah menjadi keluarga besar di pesantren kita ini ya, yaitu Ustadz Zahid Hibatullah. Ya, beliau juga sekarang masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Ya, dengan 2 narasumber yang kita hadirkan di pagi hari ini, ya insya Allah kita akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat berguna sekali ya, terkait dengan bagaimana belajar di kota Nabi, seperti itu. Karena konsep kita ini adalah talk show, bincang santai, ya maka kita santai aja ya, santai aja. Terus jangan tegang ya. Anda lihat muka-muka antum tegang-tegang ini. Santai aja, santai ya. Santai ya. Terus nikmati pembicaraan kita di pagi hari ini ya. Kalau ada hal-hal yang perlu dicatat ya, dan disiapkan nanti pertanyaan-pertanyaan ya. Semoga antum yang hadir di pagi hari ini semuanya bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa belajar di kota Nabi ya. Apalagi antum-antum semua ini masih muda-muda ya, dan peluang besar untuk masuk ke kota Nabi ya. Ya mungkin pilihannya banyak ya, nggak hanya di Universitas Islam Madinah, tapi ada kampus-kampus yang lain juga yang sangat bisa menjadi peluang antum semuanya. Tadi perkenalan singkat yang saya sampaikan ya, terkait dengan narasumber kita. Dan sebelum kita masuk untuk berbincang-bincang lebih dalam, mungkin lebih asalnya kita pengen kenal lebih dekat ya sama 2 ustadz kita ini. Dan mungkin bisa kita mulai dari Ustadz Yusef ya. Dan Ustadz Yusef juga ini, beliau alhamdulillah ya, sekarang lagi S2 di kampus yang sama ya. Jadi setelah lulus S1 ya, beliau lanjut ke S2, alhamdulillah. Nah mungkin nanti kita bisa tanyakan bagaimana triknya kok bisa melanjutkan di situ, seperti itu. Ya mungkin Ustaz diperkenalkan dulu biodatanya, seperti itu Ustaz. Baik, bismillah. Izin perkenalkan diri ya, walaupun udah diperkenalkan sebelum perkenalan. Tadi disebutkan nama saya Yusef Muhammad Barokah. Beberapa mungkin ada yang tahu ya, kayak Basam, Bian itu sepupu. Tapi dipanggil kadang Yusuf juga. Soalnya kalau bahasa Arab
tulisnya Yusuf tetap Yusuf gitu. Jadi kalau di sana dipanggilnya memang Yusuf. Kalau di sini tetap Yusuf. Karena tetap tidak ditasgir jadi Yusaif. Sulit. Jadi tetap di sana dipanggilnya Yusuf karena bahasa Arab. Kemudian alhamdulillah sekarang dalam program magister jurusan Firaq. Jadi kuliahnya akidah, jurusannya Firaq. Firaq itu adalah perpecahan dalam Islam. Jadi kalau antum udah pernah dengar ya yang Asyura tuh, yang gini-gini badan, kepala diberdarahin. Nah, itu Syiah dibahas di sana. Kenapa sih mereka begitu? Perayaan apa mereka? Kemudian ada yang menyembah sampai kuburan. Sufi mengagungkan wali-wali yang di atas manzilahnya, itu dibahas. Kemudian saya SMA alumni dari Mahdiyah Sunnah. Mic-nya tegang juga nih. Di alumni Mahdiyah Sunnah angkatan ke-7. Rumah di sini dekat. Masih di daerah Gobras. Mungkin itu aja, Sir. Ya, itu perkenalan singkat beliau ya. Ya, mungkin lebih dalam, Sir. Lebih dalam, udah menikah belum gitu. Alhamdulillah baru menikah tahun kemarin ya. Masya Allah. Tapi walaupun baru menikah kemarin, tetap rasanya kayak pengantin baru ya. Karena sering ditinggal ya. Karena beliau kuliah, istri nggak dibawa, Masya Allah ya. Baru dua pekan nikah, langsung tinggal 9 bulan. Jadi kesini lagi pengantin baru. Luar biasa itu istrinya. Itu nggak mudah untuk mendapatkan istri seperti itu ya. Maka nanti ini panduan bagi antum ya, kalau seandainya ingin mencari istri dan antum nanti berprofesi sebagai seorang dai, nah carilah istri-istri yang mentalnya baja ya, seperti itu. Ya seperti istri para ulama itu kan, kalau kita lihat perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu ya, ada yang sekian bulan ya, ada yang sekian tahun mengelilingi dunia ketemu para ulama belajar ya. Ya tidak dikisahkan di situ bagaimana istri-istri mereka ya, seperti itu. Ya wallahu alam. Ya mungkin nanti kita bisa tanya juga ya, bagaimana istri-istri para ulama itu kok bisa kuat ya, seperti itu. Ya cukup untuk perkenalan narasumber pertama kita, saya Yusuf. Ya cukup ya. Nah beliau sekarang S1-nya apa, Ustaz? S1 Usuluddin wa Dakwah. Usuluddin wa Dakwah, berarti akidah juga ya? Akidah juga. Dan sekarang lebih spesifik ya, S2-nya di akidah bagian Firaq ya, perpecahan firqah ya, Ustaz. Ya. Ya mungkin kita sekarang beralih ke narasumber kedua kita ya, Ustaz Zahid. Silakan, Ustaz. Oke, bismillah. Mungkin. Saya perkenalkan, nama ana Zahid Hibatullah, biasa dipanggil Zahid. Zahid. Mungkin sebagian besar dari sini udah pada kenal ana ya. Ya salah satunya mungkin kayak Basam itu adik ana, kemudian juga ada Bian, dan tahun kemarin juga kan kita pernah belajar ya. Ada yang ikut daurah bareng siapa aja? Ada yang pernah ikut daurah bareng tahun kemarin? Banyak kan? Nah, mungkin sebagian besar dari kalian udah pada kenal ana. Sekarang alhamdulillah ana sedang studi di Universitas Islam Madinah, mengambil jurusan Al-Quran dan Dirasah Islamiyah ya. Di kuliah tersebut, di jurusan tersebut dibahas tentang ilmu seputar Al-Quran ya. Baik itu dari ilmu qiraatnya, yang qiraat sab'ah ya. Untuk S1 ini, untuk baccalaureate ini kita ada mengambil qiraat sab'ah ya, belum yang asyrah. Kemudian di sana juga dibahas tentang ilmu tajwid, ilmu ada ya, kemudian juga ilmu tentang adul ai ya, tentang perhitungan ayat seperti itu, dan banyak lagi yang dibahas tentang di jurusan Al-Quran ya, di jurusan Fakultas Al-Quran seperti itu. Mungkin tambahan ya, jadi di dalam S1 itu
memang ada kuliah Quran, kuliah hadis, kuliah akidah ya. Tapi tidak berarti yang di sana dipelajari cuma akidah aja, Quran aja. Cuman itu adalah fokusnya. Tapi dipelajari juga ilmu yang lain seperti di Fakultas Al-Quran. Ada belajar fikih, ada belajar tauhid, seperti itu. Jadi nggak cuman Al-Quran doang, ada pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi lebih banyak yang dipelajarinya, jam pelajarannya, jam kuliahnya seputar Al-Quran, seperti itu. Seperti ilmu qiraat paling banyak, ya seperti itu. Sampai 7 jam. Iya, 7 jam sepekan Ya, masya Allah. ilmu Al-Quran. Konsentrasinya di situ. Tentang qiraat ya. Tentang qiraat yang di sana kita harus wajib banyak menghafal di sana, menghafal matan Syatibiyah, matan Adul Ai, matan tentang Al-Jazariyah dan banyak lagi. Nah, iya, jadi bisa terus kuliah lain juga misalnya hadis. Hadis mereka tuh harus ada ngafal matan juga. Matan alfiyahnya apa namanya? Iraqi. Kalau di fikih ada sekarang Bidayatul Mujtahid, jadi 4 mazhab. Kalau dulu sempat cuma Hambali. Mereka ngapal matan itu. Kalau akidah lebih ke apa? Namanya Kitab riset, tauhid. ya, kitab tauhid. Itu salah sah. Bukan menghafal, lebih yang biasanya lebih ke riset gitu. Kalau akidah dan dakwah gitu. Masya Allah ya. Ini kegambar kan teman-teman ya, kegambar insya Allah ya. Dan masya Allah ini dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama akidah, yang kedua Al-Quran ya, masya Allah. Dan kalau kita ketahui bersama, Ustadz Zahid ini dari awal ya Al-Quran, dari SMA juga udah Al-Quran ya. Iya, Ana lulus pas SMP kelas 9 itu ikut halaqah khusus, halaqah Syekh Abdul Karim yang ada di Madya Sunnah. Ya kemudian kayak kenapa ngambil Al-Quran di sana di UIM, ya karena ingin melanjutkan, ingin memperluas ilmu tentang Al-Quran. Barakallahu fiik. Walaupun anak juga sempat masuk Syekh Abdul Karim Bareng ya satu. cuman anak bawangnya. Oh, masya Allah. Jadi ketika khidmah, kalau Ustaz Zahid kan masih SMP ya, jadi resmi gitu, dari tidur sampai tidur lagi sama Syekh Abdul Karim. Kalau anak khidmah, jadi ada waktu untuk wajib ngajar. Masya Allah. Jadi terpotong ya Ustaz ya. Ada terpotong, jadi pagi tetap harus ngajar dan maghrib sisanya halafi ke Syekh. Masya Allah. Terus itu saat kilas balik ya, sekaligus seri tentang awal dari perjalanan ke Madinah ini. Kenapa Madinah, Ustaz? Kenapa nggak kampus-kampus lain gitu, atau kampus-kampus dalam negeri itu seperti itu? Emang dari awal, dari ketika SMA-nya atau SMP-nya itu udah ada cita-cita untuk ke Madinah atau seperti apa, Ustaz? Pertimbangannya apa gitu? Sebenarnya untuk kenapa ke Madinah ini ada dari beberapa sisi ya. Kalau untuk diri pribadi dulu ya, diri pribadi sebenarnya ada 2 yang bikin pengen ke Madinah. Pertama, sebenarnya ingin mendalami ilmu syar'i. Jadi ingin apa ketika sholat itu paham bahasa Arabnya. Jadi kan kita kalau misalnya dengar bahasa Arab nih atau membaca Quran, kita tuh kayak kesusahan gitu untuk memahami itu, kayak harus fokus baru paham. Nah, saya jadi ingin ke Madinah biar sering mendengar bahasa Arab. Jadi ketika mendengar atau membaca lantunan Al-Quran tuh paham dan lebih gampang untuk mentadaburi. Yang pertama itu. Dan yang kedua lebih ke biaya sebenarnya. Karena dari sebelum brojol sampai udah gede masih dibiayai orang tua gitu. Masya Allah. Jadi ingin meringankan, makanya mendaftar ke beberapa fakultas yang gratis. Misalnya Lipia alhamdulillah keterima. Jadi sebelum berangkat ke Madinah Lipia dulu. Dan alhamdulillah karena udah dengar dari dulu soalnya Madinah tuh full gratis. Bukan cuma full gratis, bahkan dikasih uang saku. Kalau rupiahnya mungkin sekitar 3 juta ya. Jadi bukan cuma gratis, tapi bisa ngirim juga untuk orang tua. Masya Allah. Cita-citanya untuk pribadi, kenapa ke Madinah seperti itu. Masya Allah ya. Ini kuliah digaji ini, Masya Allah. Ada nggak dari kita ini yang kuliah digaji? Seperti kalau di Indonesia belum ada Ustaz ya, yang seperti itu ya. Lipia ya. Lipia itu
karena cabang Ya, dari cabang dari Arab Saudi juga. Yang murni Indonesia kayaknya belum ada ya. Ini Masya Allah kemurahan hati negeri Saudi ya. Masya Allah. Tadi ya berarti niat pertamanya ya untuk agar terbiasa dengan bahasa Arab ya. Dan itu Masya Allah ya, termasuk niat yang Insya Allah ikhlas karena Allah. Kemudian dan terpenting tadi biaya juga ya. Karena itu banyak dari kita itu yang kadang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, pertimbangan besarnya itu juga ya. Alhamdulillah solusi besar dari negeri Arab Saudi yang berkhidmah untuk umat, mereka bisa menggratiskan itu ya buat kaum muslimin. Masya Allah ya, semoga Allah senantiasa menjaga negeri Saudi. Mungkin Ustaz Zaid bisa menambahkan tentang kilas balik. Eh, Sama mungkin seperti Ustadz Yusuf, dari pribadi Ana sendiri, kayak kenapa sih mau ke Madinah gitu? Kenapa kok pilihnya Madinah? Karena dulu Ana itu punya keinginan besar mau umroh. Nah gitu, kayak punya cita-cita, saya ini pengen umroh mau haji gitu. Gimana caranya biar bisa ke Ka'bah, ke Mekah gitu. Kalau misalkan ngumpulin duit gak nyampe-nyampe gitu ya, susah banget nabungnya, ngumpulin duit kepake lagi ya. Akhirnya kayak berusaha gitu, setelah lulus SMA berusaha daftar seperti itu, daftar terus, kemudian sampai akhirnya nunggu kepastian diterimanya sampai 4 tahun kemudian alhamdulillah baru keterima. Masya Allah, 4 tahun saya nunggu itu. 4 tahun dari 2018. Kemudian mungkin karena COVID juga kali saat ya, yang bikin Administrasinya jadi dilambatkan penerimaannya gitu. Iya. Karena COVID ya, akhirnya 4 tahun kemudian baru keterima. Nah itu yang dari pribadi Ana pingin banget ke tanah suci, kayak gimana caranya biar gratis ke sana, bahkan tadi juga dibiayain ya. Dan yang kedua juga sama seperti Ustadz Yosef, karena di sana gratis full beasiswa ya, kemudian juga dibiayain. Ya mungkin itu dari dari sisi pribadi. Kemudian ini Zat, jadi itu dari pribadi. Kalau misalnya untuk fadilahnya sendiri kan banyak ya, kayak di kota Madinah gitu. Jadi dengan adanya universitas di kota Madinah pun, kota Madinah memiliki banyak fadilah gitu. Mungkin banyak yang tahu kayak seperti Nabi mendoakan barokah, terus dikasih syafaat, yang meninggal di sana dikasih syafaat. Jadi kalau bahkan ada hadis yang kalau kita bisa meninggal di sana, meninggallah di sana gitu. Bukan berarti bunuh diri gitu ya, nggak bunuh diri juga. Ya kalau takbir atau berlama-lama di sana sampai meninggal, kalau bisa ya itu bagus. Di kota mana lagi gitu kan ya, di Gobras tuh enggak gitu. Jadi terus yang lain juga dibebaskan dari penyakit taun, terus Dajjal tidak masuk ke dalam itu. Jadi kotanya aja udah Masya Allah ya, banyak. berdiam diri aja di kotanya itu udah merupakan banyak keutamaan ya. Betul. Apalagi belajar di situ ya. Tadi kan kalau kita dengar Ustaz Zahid ini Masya Allah menunggunya lama ya, 4 tahun ya. Kalau beliau kuliah dulu itu udah tamat itu, baru lulus di Madinah. Kalau Ustaz Yusuf gimana? Langsung keterima atau seperti apa? Kalau anak alhamdulillah sih 2 tahun. 2 tahun nunggunya. Dulu memang paling minimal, paling cepat keterima 2 tahun. Oh seperti itu ya. Kalau sekarang ada yang berbulan-bulan langsung keterima, tapi gak keterimanya pun cepat. Kalau dulu ngambang Zan. Iya. Jadi ketika 2 tahun tuh statusnya tuh masih tahta dirosah. Jadi entah keterima entah enggak. Iya. Jadi memang yang kita lakukan dulu, kalau sekarang lebih cepat ya. Sekarang juga masih bisa. Jadi yang kita lakukan untuk menunggu penantian itu adalah ya sambil meningkatkan kualitas kita di bahasa Arab, ilmu syar'i, dan juga doa nasi kandel. Jadi misalnya kita ketimpa musibah nih, kecelakaan atau apa, itu kan doa termasuk waktu mustajab lah. Ingat itu, ya Allah semua keterima. Atau kita lagi sabar, kesusahan, oh ini mustajab nih,
masuk jawab terima. Doanya itu terus ya. Benar. Sampai di Alirsyad di lemari di asrama ditempel Ustaz doanya. Allahumma wafiqni an altahiqa fil jamiah islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Sampai dihafalin itu sama mereka. Ya sampai yang mungkin itu wasilahnya ya. Jadi memang yang terbanyak yang keterima dari Alirsyad. Mungkin ya sebabnya diantaranya itu. Masya Allah. Nah ini pelajaran besar nih teman-teman bagi kita semua ya. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu yang betul-betul kita inginkan ya, pelajaran dari Ustaz Yusef, Ustaz Zaid ya. Yang pertama antum punya tekad dulu ya, punya niat dulu. Nah dari niat itu, itulah yang akan menjadi pendorong antum nanti melakukan sesuatu. Nah, tadi beliau berdua sebelum berangkat ke Madinah ya diceritakan beliau sudah memiliki cita-cita ya. Ustaz Yusef, Ustaz Zahid dia sudah berkeinginan sekali ya untuk sampai ke tanah suci ya. Azamnya itu sudah ada gitu. Nah, kemudian Ustaz Yusef juga pengen ke Madinah itu sudah memiliki tekad ya. Nah, maka bagi antum semua yang ingin belajar ke negeri Nabi ya ataupun ke kota-kota lain ya, usahakan dari sekarang itu sudah catat ya. Sudah dibenarkan dalam hati antum ini tujuan anak nanti setelah lulus dari Khulafa ke sini ya. Jangan nanti baru lulus baru dikonsep ya, enggak seperti itu dari sekarang ya. Agar apa? Itu yang nanti membuat kita itu terpacu untuk belajar giat setiap harinya ya ketika belajar di pesantren ini ya. Kebanyakan kita itu kenapa malas belajarnya ya, kemudian ogah-ogahan, suka lemah ya saja. Ada masalah dikit langsung kabur, langsung gak semangat, langsung gak masuk ya, sakit dikit udah ya. Itu kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu tidak membuat goal ya, tidak membuat tujuan, tidak membuat konsep anak nih kalau udah lulus mau kemana seperti itu. Nah, belajar dari beliau seperti itu. Terus kedua, jangan mudah putus asa ya saya. Nah, kalau seandainya dalam proses perjalanan antum itu ketika ingin mencapai tujuan tadi banyak kendala, banyak gangguan, ya bahkan ada hal-hal yang membuat kita lemah, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Terus manfaatkan waktu kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat ya, sambil menunggu tercapainya keinginan kita ya seperti itu. Kemudian poin ketiga tadi ya, di samping kita jangan putus asa. Bayangkan loh, beliau ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun menunggu kan. Kalau orang yang setengah-setengah kan mungkin udah nggak dipikirin saja, mungkin udah nggak menaruh harapan lagi gitu. Udah, anda pokoknya kerja aja lah atau ngajar aja atau seperti apa sih. Bahkan ada ini Ustaz. Jadi kalau Ustaz Zahid kan daftar sekali ya. Ada yang sampai berkali-kali daftar. Nah, Masya Allah ya. Ya tertolak. Tahun depan daftar lagi. Nah, bahkan ada dulu tuh ada sistem muqabalah. Jadi kita bertemu dengan saya di tes di sana. Jadi ada orang saking semangatnya mau keterima tuh sampai umroh hampir tiap tahun. Masya Allah. Dan alhamdulillah keterima. Dan sekarang udah lulus ya. Alhamdulillah sekarang udah lulus. Masya Allah itu ya. Saking pengorbanan beliau itu ya. Dan nggak putus asa dari rahmat Allah kan. Dan dia yakin bahwasanya Allah itu akan mewujudkan cita-citanya itu ya. Dan Allah pasti akan melihat usaha-usaha kita semua ya. Dan keberhasilan biasanya ya, yang pertama memang karunia dari Allah. Ada orang yang enteng usahanya mulus ya. Ada yang orang itu Allah pengen lihat nih, ini usahanya sejauh apa, baru dia dikasih sama Allah Ta'ala. Nah, makanya jangan putus semangat ya. Terus ketiga, doa ya. Ya, kisah yang disampaikan Ustaz Yusef ya, berdoa ya. Itu pengalaman pribadi saja. Ya. Tadi ketika kecelakaan, ketika apalagi hujan gitu, berdoa. Betul. Insya Allah. Nah, karena memang ya ini tuh sebenarnya kayak tidak ada ujiannya, terus standar kelulusannya harus gimana itu saya tidak tahu. Yeah. Jadi memang harus berserah diri kepada Allah, ya Allah rezekikanlah kami gitu. Masya Allah. Kalau universitas lain kan biasanya ada ini ya, ada ujian, nilai paling gede tes masuk ya. Ya tes masuk, ada standar kelulusan kompetisi gitu.
Kalau ini nggak ada memang. Jadi entah pilihannya gimana, kadang ada yang apa akademisnya kurang keterima, Iya. ada yang akademisnya tinggi banget tapi nggak keterima. Mau betul-betul itu karunia dari Allah Ustaz ya. Pilihan dari Allah ya insya Allah. Nah sebelum kita panjang lebar nanti masuk ya terkait dengan beberapa lagi hal-hal yang pengen kita ulik ya. Mungkin Ana pengen nanya dulu nih sama teman-teman ini, dari sekian puluh orang ini ya, coba berapa orang yang sekarang udah menuliskan niatnya ya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madinah? Katakan coba. Siapa coba yang mau? Berapa orang? Ada yang nggak mau ya? Jangan ragu-ragu. Ada yang nggak mau? Jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu, jangan ikut teman-temannya. Ya masing-masing orang itu dia punya keinginan masing-masing ya. Tapi saya ingin, kadang ada beberapa yang mereka memang tidak mau untuk ke Madinah, Iya. lebih ke insecure. Jadi dia itu melihat dirinya tuh, aduh saya tidak pantas. Kayak gak pantas gitu ya. Iya. Jadi coba ini poin penting. Jadi jangan pernah tidak daftar untuk belajar di Madinah gara-gara dia jadi ustad, takut jadi ustad. Jadi aduh sama di hadir, masya Allah di mimbar apa kayaknya nama gak cocok. Kayak bebannya berat ya habis Bebannya terus berat. Madinah tuh ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Walaupun kalian ya alhamdulillah bisa keterima di sana dan tidak cocok misalnya untuk menyampaikan, tapi setidaknya kalian bisa belajar untuk diri sendiri, untuk mengamalkan diri sendiri. Dan itu fadilah yang sangat besar dan wajibnya itu seperti itu. Jadi kalau dakwah itu memang ya mau hibah juga gitu. Jadi ada memang orang-orang yang untuk menyampaikan tuh sulit. Jadi seenggaknya kalian di sana belajar ilmu untuk diri sendiri, mengamalkan diri sendiri. Dan plus lagi untuk keluarga, wa anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jangan pernah jadi apa tidak daftar gara-gara takut saya mau jadi ustaz. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya mungkin frame itu yang harus kita buang Ustaz ya. Ya, Kebanyakan orang itu kan mau masuk pondok, mau masuk ke perguruan tinggi Islam gitu. Pikirannya itu udah pasti, wah ini pasti jadi ustadznya. Anak duluan. ya, benar seperti itu. Jadi anak kayaknya nggak cocok yang jadi ustadznya seperti itu kan. Nah berarti jangan seperti itu ya. Kembali kepada tujuan utama ya, menuntut ilmu itu ya, yaitu untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan dari orang lain. Minimal itu aja, ya minimal itu. Adapun antum nanti kedepannya bisa berdakwah kepada orang banyak, ya bisa menjadi ustadz seperti itu ya. Itu kelebihan yang tambahan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena mengajar juga harus ada passionnya saja, ada skillnya seperti itu ya. Gak semua orang itu bisa mengajar seperti itu. Tapi semua orang wajib belajar ya. Semua orang wajib belajar agama. Nah seperti itu. Dan Madinah itu merupakan prioritas utama kalau bisa bagi antum untuk tujuan menuntut ilmu seperti itu. Ya tadi kita lihat soalnya, alhamdulillah banyak yang angkat tangan. Mudah-mudahan ini berangkat dari hatinya untuk menjadi goal ya. Goal itu tujuan ya. Mulai sekarang ya antum tanamkan dalam diri antum. Ya tulis goal itu di pikiran antum, di benak hati antum, dan tulis di dinding dan di kamar antum. Sehingga ketika antum kemanapun antum ya, lagi di WC, ingat ya, ada di hati, ada di pikiran. Ya. Jangan doa di WC. Jangan di WC. Ya, ingat ya. Nah, jadi, oh anak harus ini nih kembali lagi. Walaupun lagi BAB misalkan ya, seperti itu. Di kamar pengen tidur, lihat tulisan ya tamat dari khulafa, aku akan ke Madinah. Nah seperti itu kan. Nah berdoa ya, berdoa. Nah terus seperti itu. Nah insya Allah mulai dari sekarang ya itu akan membangkitkan semangat kita ya. Dan kita tahu ya untuk ke sana perlu persiapan. Nah, makanya dengan selalu diingat tujuan itu, maka antum nanti pun belajarnya akan apa? Akan giat ya seperti itu. Akan giat dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan yang tidak angkat tangan bukan berarti
buruk ya, enggak ya, kita masing-masing punya keinginan ya, semoga semuanya dalam kebaikan ya. Boleh antum tuliskan juga ya, pengen kemana, intinya ya harus punya goal masing-masing ya, harus punya goal. Nah, seperti yang sering kita dengar ya, perkataan mudir kita ya, Ustaz Iskandar ya, ketika beliau menyampaikan bagaimana beliau bisa membangun pesantren seperti ini. Yang pertama memang bantuan dari Allah Ta'ala. Kemudian faktor lain apa? Ketika beliau mondok dulu kan ya, bersama temannya di bawah menara masjid, beliau mengatakan apa? Aku akan mendirikan pesantren, aku ingin mendirikan pesantren nanti setelah lulus dari pondok ya. Dan temannya juga seperti itu, dan dari situ menjadi pegangan mereka ya, sehingga ketika mereka melangkah untuk belajar ya, untuk kemana-mana ya, pikirannya selalu itu ya, ingin mendirikan pesantren. Nah, alhamdulillah kedua orang ini, guru kita dan temannya ini benar-benar terwujud ya, benar-benar terwujud cita-citanya. Yang pertama Ustaz Iskandar, dan kita bisa lihat sekarang pesantren sudah berdiri dan antum berada di sini ya, itu berawal dari cita-cita obrolan di bawah menara masjid ya. Bayangkan, jangan anggap remeh itu ya, jangan anggap remeh. Nah, kemudian yang kedua ya, satu lagi temannya juga sukses mendirikan pesantren. Nah, kalau nggak salah itu ada di Subang. Nah, Subang, dan pesantren lebih megah dari kita ini. Nah, itu juga berawal dari apa? Obrolan mereka berdua itu. Nah, dan saya juga kemarin ya bersama Ustadz Dikri ya, ada obrolan-obrolan, dan kami juga berkeinginan nanti ke depannya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendirikan pesantren ya. Nah, antum juga harus punya cita-cita seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita kita semua. Nah, begitu ya. Tambahan Ya. ini sebenarnya pribadi jarang ceritain ke orang. Ini masalah goals, cita-cita. Jangan pernah telat untuk cita-cita, apalagi cita-cita yang besar. Dari kecil, dari sekarang. Ada beberapa goals yang alhamdulillah sudah terpenuhi ya, dan dari SMP. Yang pertama ke Madinah. Ke Madinah itu emang dari kecil. Jadi memang doanya tuh biar lebih tebal gitu. Jadi dari kecil. Itu yang pertama, dan alhamdulillah tercapai gitu. Dan yang kedua itu cita-cita kami ingin menikahi Fulana. Masya Allah ya. Udah diting-ting dari jauh-jauh ya, udah masuk daftar tujuan Ustaz. Iya, soalnya dulu ada hadis ya, yang kalau nggak salah ngobrol di daerah di sekitar Ka'bah para sahabat. Jadi saya ingin menikahi Fulana, saya ingin menjadi pemimpin wilayah apa gitu. Dan itu mereka ngobrol dan akhirnya semuanya tercipta. Nah, ketika dengar itu, wah, saya harus cita-citakan dan berdoa dari sekarang. Dan Itu doanya di Indonesia atau di Ka'bah sana? di Indonesia dari SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP ya. Doa gitu. Dan alhamdulillah tercapai juga. Masya Allah. Jadi dari kecil tuh jangan malu untuk bercita-cita berspesifik. Jadi dari kecil usaha, jadikan goals kata Ustaz, betul, dan ya berdoa gitu. Insya Allah Allah pun tidak akan kepada hambanya tidak akan menyanyiakan. Iya, ya mungkin itu ya pelajaran yang kita dapatkan. Kenapa guru-guru SD itu ya kebanyakannya dari kelas 1 SD, siapa yang pengen jadi ini ya, dibikin seperti itu ya. Mungkin melihat besarnya tadi itu, besarnya pengaruh cita-cita itu ya. Dan kebanyakan kita lihat ya, kalau yang SD itu kan dunia ya, tapi nggak apa-apa, nggak tercela ya. Pengen jadi dokter siapa? Angkat tangan. Pengen jadi polisi siapa? Angkat tangan ya. Presiden siapa? Presiden siapa? Angkat tangan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang antum ini. Biasanya ini Ustaz, Ya. biasanya makin tinggi jenjang cita-cita makin turun biasanya. Oh gitu. SD apa presiden? SMP-nya apa? Malah turun jadi Mau turun ya. Bisa gitu ya. Ya mungkin semakin bertambah umur, masalah kehidupan semakin besar ya seperti itu. Nah, jadi sekarang jangan takut untuk untuk menuliskan cita-cita ya. Pantas nggak pantas diri antum itu bukan antum menilainya
ya. Tapi Allah yang akan menilainya, ya. Ya mungkin sekilas kalau antum cerita kepada teman antum kan, misalkan Zulfikar ya, Zulfikar sama temannya misalkan, sama Basam misalkan, Basam, aku pengen jadi presiden Indonesia. Oh, kata Basam kan orang kayak antum bisa jadi presiden. Nah maka yang menilai antum layak atau enggak itu bukan Basam ya, tapi nanti Allah ya, seperti itu. Maka jangan kecilkan diri antum ya, harus besarkan diri antum. Kemudian jangan menuliskan cita-cita yang kecil saja. Nah agar agar usahanya itu besar ya. Kalau antum udah cita-citanya kecil, maka usaha antum buat ke situ tuh nanti akan minim ya. Antum cita-citanya apa? Cita-citanya pengen jadi kenek nah seperti itu ya, maka kecil ya, seperti itu ya. Anak itu ya, kalau tadi Ustadz Yusef katakan biasanya orang dari SD itu besar cita-citanya, kemudian naik itu jadi kecil. Kalau anak kebalik kalau anak itu dari SD kecil ya, lama-kelamaan jadi gede. Nah seperti itu. Langka, Masya Allah. Iya, anak itu dari kecil kan, karena senang sama bis ya. Secita anak tuh pengen jadi kenek, pengen jadi kenek. Makanya ketika dulu anak itu kalau naik bis, anak nggak pernah mau duduk. Anak pasti berdiri di pintu itu, ya pintu kenek, sambil ayo ikut. Ya misalkan. Karena udah tercapai. Ya seperti itu. Seiring berjalannya waktu, mikir nih kan, wahnya terlalu rendah nih kan, maka nambah seperti itu ya. Masya Allah. Dan antum dari sekarang jangan ikuti langkah anak ya. Antum dari sekarang harus tinggi cita-citanya seperti itu. Masya Allah. Ya kita kembali kepada pembahasan kita tentang kota Nabi ya. Ini kan kalau Ustadz berdua kan boleh kita katakan basicnya memang udah agama ya. Basicnya memang udah agama dari Mahat IH Sunnah, dan memang pasti sudah belajar dasar bahasa Arab, dasar ilmu syar'i. Nah kira-kira Ustadz dari pengalaman Ustadz nih melihat teman-teman yang lain yang ada di Madinah, mereka itu apakah semuanya itu berasal dari pesantren atau ada juga yang dari sekolah-sekolah yang umum Ustadz? Seperti itu. Jadi apakah mungkin pertanyaannya kalau yang dari umum bisa masuk gak sih? Ya seperti itu ya? Mungkin ya. Sebenarnya sangat bisa ya, sangat bisa sekolah di luar pesantren untuk daftar ke UIM dan keterima. Karena itu memang bukan termasuk dari persyaratan pendaftaran. Bahkan ada teman-teman anak ya, mereka itu paket C. Ini di sini paket C juga. Paket C ya. Paket C. Di sini ya, jadi paket C pun bisa keterima untuk ke Universitas Madinah. Jadi jangan pernah jadi saya mau paket C kayaknya gak bakal keterima. Itu insya Allah bisa, dan ada memang yang bisa. Tapi harus dikuatkan kembali untuk berkas tambahannya. Kayak misalnya ada syahadah tahfidz, ada juga syahadah mutun. Jadi ada di sana tuh program online setoran matan Zat. Untuk siapa saja, bahkan di Sunnah juga udah mulai program. Atau mungkin rekomendasi ustadz-ustadz kibar atau Kemenag mungkin bisa rekomendasi tazkiyah. Jadi untuk yang umum sangat bisa daftar di sana. Bahkan yang bahasa Arabnya pun kurang, sangat bisa untuk belajar di sana. Karena di sana ada namanya program Mahad Lugho. Masya Allah. Jadi belajar bahasa dari nol. Itu sebelum persiapan idat itu, sebelum belajar, atau memang udah kuliah nyambil ke Mahad Lugho enggak, itu programnya memang di luar kuliah. Di luar kuliah. Jadi, seperti itu ya. Jadi ketika di sana milih mau Mahad Lugho dulu atau langsung kuliah gitu. Seperti itu. Bahkan benar-benar dari nol gitu, dari wahid istinad salasah pun diajarin lagi. Masya Allah. Karena kan bukan cuma di Indonesia yang diterima. Jadi ada orang-orang yang dia itu baru masuk Islam, alhamdulillah keterima untuk ke Madinah. Jadi wahid pun nggak tahu dari nol ya berarti. Ya dari nol, orang-orang Rusia itu.
Alhamdulillah Masya Allah. bisa ke sana. Berarti banyak kemudahan banget saja. Betul. Dan ini juga menepis isu yang beredar ya, isu yang beredar ya. Beberapa wali santri itu ada yang chat ke ana bahkan ya. Ya gara-gara ada isu paket C itu nggak akan lulus atau susah mau keterima ke kampus-kampus perguruan tinggi Islam seperti itu. Ternyata bisa ya saya. Ada. Nah, bisa seperti itu. Nah, maka peluang besar bagi antum semua, walaupun nanti ijazah pakai C, ya tinggal pantaskan diri, kemudian lengkapi berkas-berkas yang lainnya, ya insya Allah tidak halangan buat kita mendaftar di Madinah. Iya. Nah, tambahan mungkin saja sih, cukup ya. Habisin sama anak mungkin ya apa? Ya gak kebagian ya. Masya Allah. Ya, yang S2 lebih berperan. Dan Masya Allah ya, di Madinah ya, Ustadz Yusuf dan Ustadz Zahid ini termasuk pengurus itu Ustadz ya, pengurus apa namanya Ustadz? PPMI. PPMI ya. Udah masuk PPMI. Sebenarnya kalau PPMI itu pilihan ya, jadi di apa tuh direkrut sama mereka, dan kalau anak sendiri memilih untuk tidak masuk PPMI gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya selama S1 tidak ke PPMI. Oh iya. Tapi ada teman-teman yang lain memang yang suka di organisasi memang masuk. Ya berarti itu pilihan ya. Kita mau ngomong apa lagi nih teman-teman? Coba mungkin ada yang bertanya Ya. gitu di Atau nanti kita sambil ini lah ya, sambil nyantai ya, sambil diskusi berjalan, ya teman-teman juga bisa langsung bertanya ya. Jadi mungkin nggak perlu sesi terakhir ya, saya. Ya. Sambil ini juga bisa bertanya. Nah kemudian ya tadi kita sampaikan berarti memang di Universitas Islam Madinah itu banyak sekali kemudahan ya. Ternyata tidak hanya mahat-mahat yang notabene-nya sudah belajar ilmu syar'i yang bisa masuk, tetapi juga orang-orang umum juga bisa saja. Betul Seperti tadi sekali. ada orang Rusia yang baru masuk Islam ya bisa. Apalagi antum yang Islam itu sudah lama ini, ya. Terus dari pesantren lagi kan. Nah, makanya harus semangat ya, dari sekarang harus semangat. Nah kemudian saat di sana kan juga ada isu tuh, ada isu. Nah katanya itu kalau mau masuk Madinah ya itu biasanya peluang besarnya dari mahat-mahat yang muadalah gitu, yang terakreditasi ya sama kampus UIN. Nah untuk mahat-mahat yang notabene-nya itu tidak atau belum terakreditasi itu bagaimana Ustaz? Apakah peluangnya juga sama dengan mahat yang terakreditasi atau peluangnya kecil seperti itu? Kalau misalkan untuk mahad ya yang sudah muadalah, ya tentu aja lebih besar peluangnya untuk bisa masuk ke UIM. Nah tapi untuk yang belum muadalah ya kita nggak boleh putus asa ya, harus tetap dikejar terus, tetap jangan putus asa, jangan putus semangat. Ini mah mahatnya belum muadalah, udahlah nggak usah daftar aja. Nah nggak boleh kayak gitu, harus kita daftar terus, kita berusaha ya seperti itu Ustaz. Maupun yang yang misalkan masih santri ataupun yang asatidz di sini yang mau daftar dan umurnya belum belum 25 tahun, ada kesempatan lagi untuk bisa daftar ke UIM. Nah jadi ustadz-ustadz di sini yang masih masih ada umurnya ya cobalah daftar ke UIM ya, semoga aja ada rezekinya seperti itu Ustaz. Mungkin ini Ustaz. Jadi untuk kemungkinan ma'had yang adalah mungkin lebih tinggi ma'hadnya. Tapi kalau perorangan, menurut pribadi anak, perorangan jadi masing-masing punya kesempatan yang sama ya. Kesempatan yang sama karena kalau dihitung dari sekian banyaknya di angkatan, ya tetap pribadi yang tidak muadalah pun sangat banyak. Kayak ada teman anak juga yang anak dekat memang itu. Jadi mereka tidak muadalah tapi
2 orang atau 3 orang keterima. Jadi memang kalau perorangan dengan apa, dengan rezeki dari Allah juga, terus surat-suratnya apa, misalnya rekomendasinya atau ijazahnya, dokumen tambahannya bagus, ya insya Allah keterima juga, yang menguatkan untuk keterima. Masya Allah, berarti tidak menjadi halangan saja itu ya. Sangat tidak bisa. Sangat tidak menjadi halangan. Masya Allah. Karena mungkin menjadi kegalauan juga ya. Kebanyakan ini mah kita mahatnya nggak dikenal nih, kan seperti itu. Jadi kayaknya kesempatannya tipis ya. Gak apa-apa gak dikenal di dunia, yang penting bilangin. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin saat kita kembali ke pembicaraan kita tentang kota Nabi saat ya. Ya, tadi disampaikan bahwasanya Madinah itu memiliki banyak sekali keberkahannya ya. Di antara yang sudah disebutkan sama Ustaz Zahid ya, sama Ustaz Yusuf juga. Kalau untuk suasana pembelajaran sendiri saat di kampus Madinah itu, apakah mirip-mirip dengan di kita ya, atau seperti apa? Suasana belajar di Madinah ya. Jadi paling wajib yang pertama adalah kuliah tentunya, dan itu memang kontrak kita dengan mereka untuk menjalankan kuliah. Yang dimana kuliah secara umum itu masuk dari jam 8 sampai sekitar jam 1, ada yang 1 sampai jam 1, ada jam 2, tergantung matkulnya, mata kuliah. Ada juga yang S2 ya dari sore sampai jam 10, jam 9 malam, jadi itu memang tergantung matkul. Itu yang wajib. Nah, kemudian 5 jam per hari ya, Ustaz ya? berapa? 5 jam Ya, per hari. 5 jam ya? Ya, sekitar gitu. Ada yang ditambah, dikurang, tapi standarnya 5 jam sehari. Akan tetapi di sana pun banyak tambahan yang lain. Plus-plusnya itu ya? Plus-plusnya ya, seperti pagi-pagi di halakoh, di masjid-masjid di kampus itu udah ada halakoh, kita milih. Jadi gini, coba kalian tuh di sini, mumpung ada yang maksa, mumpung ada yang nyuruh, itu benar-benar dengan sepenuh hati lakukan. Coba siapa sih yang mau nyuruh orang untuk ngaji? Sendiri aja pengen ngaji gitu kan? Nah, kalian mumpung disuruh atau ada yang maksa, daripada malas-malasan gak ada faidahnya, tapi tetap kepaksa gitu. Mending kepaksa tapi benar sekutu hati, yang nanti hasilnya tuh bakal kelihatan gitu nanti setelah dari lulus. Yang dimana memang apa yang Anda dapatkan itu sangat besar ketika di pesantren. Yang diseriusi di pesantren itu yang sangat kelihatan ketika di luar. Karena di luar itu tidak ada paksaan. Tidak ada maksa ya? Pilihan di luar. Seperti yang pagi aja nih, kita milih ikut halakoh atau tidak, paling pertama itu. Dan ikut halakoh pun, entah itu halakoh Quran, ada mutun, atau murojaah pelajaran di kelas. Dan di mana kalau pilihan tuh syaitan. Kalau di pesantren, pondok, walaupun ada setan, ada yang ngiring. Ayo gak ada yang nyemangatin. Jadi sebenarnya kehidupan pesantren itu sangat indah, sangat berkesan. Pengen pesantren lagi sih. Masya Allah. Maka kalau ada ustadz yang galak, suka mukul, suruh ngaji, itu biasanya bersyukur saja ya? Iya, bersyukur, dan bersyukur, ya? paling disayang nanti pas keluar. Itu yang pertama. Terus ini hariannya yang biasa bukan libur ya. Ada sore juga Masjid Jamiah ngasih bis untuk ke Nabawi, karena di sana banyak kajian, ada kajian masyaikh, ada juga halakoh mutun Al-Quran juga, ada juga halakoh untuk baca, ada halakoh untuk rosem Quran, cara penulisan Al-Quran, dan ada halakoh tulis ya. Untuk anak-anak ada banyak lah di sana. Biasanya baru Isya bis Jamiah jemput lagi untuk ke Jamiah, dan itu gratis. Kemudian hari liburnya nih, jadi dari tadi Jamiah belajar terus. Kapan mainnya? Gitu. Yeah. Nah itu jangan takut juga. Di lain fasilitas untuk belajar, fasilitas untuk ya kehidupan untuk refreshing pun banyak. Entah olahraga, entah
ya hobi masing-masing insya Allah terpenuhi. Olahraga nih di depan asrama udah lapangan bola itu Ustaz. Udah lapangan futsal gratis lagi. Itu mainnya bukan cuma orang Indo, ya sama orang luar negeri juga. Ya Piala Dunia saya. Nah, ada Piala Dunia malah di situ. Emang Kasul Alam namanya, Piala Dunia. Jadi bosen lawan orang Indonesia. Di sana mah lawannya Afrika. Kita tendang kaki orang Indonesia sehat. Itu udah kita tendang besi. Cuma nggak ada fight, nggak ada gitu aja. Semangat. Itu sampai ada yang patah keseleo gitu lawan mereka tuh. Jadi lebih seru yang suka bola. Jangan takut, di sana lawannya lebih ganas. Jangan takut nggak main futsal Ustaz ya. Iya, jangan takut untuk tidak bisa main futsal lagi. Lebih menantang ya. Karena kita memang untuk refleksi kan. Iya. Kemudian basket ada, depan volley ada, depan juga bahkan badminton, yang suka badminton buka. Jadi walaupun di sana tidak ada fasilitas badminton sih ya, sayang sekali karena terkenalnya memang di orang Indonesia, tapi karena banyak orang Indonesia di sana Jadain jadi. ya kita kreatif. Bikin lapangan sendiri ya. Bikin apa di lapang, jadi lapang beli net di sini kita pasang di tiang-tiang lobi. Namun atapnya segini ada gitu. Lebih tinggi. Lebih tinggi dikit dari sini berapa senti. Jadi pendek tapi yang penting keringetan. Masya Allah. Bahkan ada Open Cup-nya Liga PPMI kan seru juga tuh tonton. Dan alhamdulillah anak beberapa kali juara juga. Masya Kalau Allah. ada yang jago menantang anak silahkan. Ya itu fasilitas olahraganya mungkin ada tambahan lagi. Kemudian di sana juga di sisi lain kan ada kuliah, kemudian juga ada yang ikut halakoh matan, ikut kajian-kajian. Di sana juga biasanya ada sebulan sekali para mahasiswa itu umroh biasanya. Tuh Masya Allah itu. Umroh. Ada yang difasilitasi dengan jamiah, dengan kuliah, jadi umroh gratis. Jadi biaya naik bis ke sananya gratis. Ada juga yang travel dari Madinah gitu. Ada travel ke sana, kayak menginap 2 hari ke sana. Kamis berangkat, hari Sabtu udah pulang lagi, biasa seperti itu. Gitu. Dan harganya juga murah, cuma ratusan ribu gitu. Ada mungkin 100 rial lah, atau di sini umroh itu cuman 400 ribu di sana itu. Dan itu bisa setiap bulan umroh. Bayangkan ya, kalau kalian di Madinah setiap bulan umroh. Kalau kita nih setiap apa Ustaz? Kalau kita kan mungkin kayak butuh 30 juta dulu, susah banget kan. Apa ngumpulin uangnya, nabungnya habis lagi. Nah kalau di sana gampang, tinggal sebulan sekali, duit juga dikasih gitu. Dari yang 3 juta cuman 400 ribu buat umroh setiap bulan. Nah bisa, Alhamdulillah diberi kemudahan gitu. Tuh teman-teman tuh banyak sekali kemudahan itu. Terus pasti juga banyak ya. Jadi memang tadi ya pendidikan di pesantren itu modal besar saja ya. Untuk kita kuliah berhasil atau enggak yang kita di kuliah itu modal besar di sini. Karena apa? Ketika kita udah keluar dari ranah pesantren seperti ini, benar kata Ustaz Yusef, itu sudah kehidupan itu sudah pilihan bagi kita. Betul. Ya. Apalagi kalau kuliahnya nggak asrama saat ya, itu makin pilihan lagi itu. Betul. Makanya mungkin jadi penyebab tidak semua lulusan dari Madinah itu yang berhasil saat ya. Mungkin karena dari awal sudah nggak terdidik atau nggak terbiasa dengan kehidupan pesantren ya, tidak memacu diri sendiri ya. Ya, karena ya tempat tidak bisa mensucikan seseorang. Iya benar. Ya memang mungkin ada perkataan kayak ini kok lulusan Madinah begini. Lihat sebelumnya. Sebelumnya juga begini. Kalau misalnya sebelumnya ya mungkin sebelumnya kayak malas, mungkin terus juga sering melakukan apalah ya kebiasaannya Kan ke bawah nanti itu ya. Mungkin bawa. Yang suka main HP di pesantren ya. Mungkin nanti pas kuliah juga gitu Ustaz ya. Betul. Tapi paling minimal mereka tetap belajar untuk diri sendiri gitu di kuliah itu. Paling minimal. Iya minimalnya itu ya. Ya paling minimal
kayak wajib masuk kelas paling minimal. Memang itu. Ya. Karena ya kalau yang di sana tuh jadi ada jatah untuk tidak masuk 25%. Oh seperti itu San. Kalau lebih dari itu, DO. Di DO itu, di DO, di pelajaran itu. Jadi kalau ada, pokoknya ada, kalau nggak salah berapa matkul gitu, tidak lulus, maka itu langsung di DO. Dan beberapa ada, saya tahu orangnya juga, Iya. mereka ada yang tidak jarang masuk, dan ada juga yang ujiannya tidak lulus dan di DO. Ya, Masya Allah ya. Tuh teman-teman ya, kalau kita ingin bisa mengatur diri nanti ketika kuliah, dari sekarang ya kita harus terbiasa diatur sama orang. Ya, ketika kita sudah terbiasa dipaksa di pesantren nanti ya mudah nanti bagi antum semua ketika kuliah untuk memaksa diri kita ya. Nah seperti itu. Karena kalau orang yang nggak terbiasa tuh benar bakalan dia itu susah untuk mengatur diri sendiri, susah. Memulai Berat. kebiasaan tuh sulit, Iya. apalagi udah besar. Ya, Betul. karena nggak akan dimarahin ya. Atau nggak ke halakoh tadi nggak dimarahin ya. Padahal di situ mungkin saja tambahan-tambahan ilmu itu yang banyak ya seperti itu ya. Yang justru berkahnya di situ. Iya, di situ. Berkahnya di situ karena keinginan sendiri gitu. Iya benar sendiri. itu. Kalau di kelas kan waktu tadi kayak nggak banyak, bisa cuma 5 jam kan. Nah itu pun kalau fokus kan. Belum kalau di kelas ngantuk ya seperti itu makin terbengkalai kuliahnya seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman ya ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ya. Jangan susah-susah ya, bukan ujian ini. Kita mulai dari Ustadz Pandi coba. Ini Ustadz muda ini ya, baru lulus dari pengabdian. Mudah-mudahan beliau ada giroh ya buat ke Madinah. Silakan Ustaz. Ada mega? Oh iya. Jangan tanya itu ya, bisa bawa istri nggak sana ya, nggak bawa ya. Ya izin bertanya, tentunya kalau kita ingin masuk ke universitas Madinah khususnya dan umumnya universitas tersebut, tentunya itu ada dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan. Nah, Anda pengen tahu apa saja dokumen yang mesti kita siapkan sebelum masuk ke Madinah gitu. Dokumen yang harus dipersiapkan dan bisa minta Petunjuknya Untuk pembiayaan kita, pengurusan itu. karena ada beberapa dokumen yang mesti dimakan. Yang kedua, mohon tulisnya ketika kita merasa betul khususnya dalam belajar sesuai dengan pengalaman bisa-bisa. Sebelum menjawab Sam, ini juga masuk ke list pertanyaan saya sebenarnya. Cuman sudah didahului oleh Ustadz Pandi pertanyaannya tentang persyaratan. Sebelum kita masuk ke persyaratan nih, kalau yang saya lihat sekarang ini kan sistem pendaftaran di kampus-kampus Arab ya, itu sepertinya berbeda dengan yang dulu saja. Nah, apakah untuk kampus-kampus yang menyajikan ilmu-ilmu syar'i itu hanya di Universitas Islam Madinah atau ada kampus-kampus lain juga Ustaz, yang di Madinah atau di kota-kota lain di Arab Saudi? Apakah di sana ada kampus selain UIM ya yang menyediakan ilmu syar'i seperti itu Ustaz? Iya. Ya di sana banyak ya, bersebelahan dengan UIM ya di sana. Kemudian di kota lain juga banyak, ada di Mekah, di sana ada Ummul Qura University, kemudian juga ada King Saud di Riyadh, kemudian juga ada Abha ya. Banyak di sana kampus-kampus selain di UIM yang menyediakan ilmu-ilmu syar'i. Ya. Cuman memang rata-rata karena yang kebanyakannya itu yang diterima dari Indonesia itu
di kampus UIM. Karena di UIM itu 80%-nya itu khusus untuk orang-orang selain Arab Saudi. Seperti itu. Sedangkan kampus-kampus yang lainnya itu lebih ke buat orang-orang Saudi gitu. Yang buat orang luar Saudinya cuma 20%-an lah. Sedangkan UIM itu 80%-nya memang khusus buat orang-orang luar Saudi seperti itu. Oh, pertimbangan seperti itu saya. Jadi memang peluang besarnya di UIM gitu ya. Iya, peluang besarnya di UIM keterimanya. Tapi tidak untuk kemungkinan orang-orang di luar Saudi itu bisa masuk ke kampus-kampus lain. Iya, kemungkinan. Tidak untuk kemungkinannya. Sebelum kita beralih ke berkas tadi, sistem pendaftaran sekarang saat itu bagaimana untuk mendaftar di kampus-kampus di Arab Saudi saat? Dulu itu kita harus selalu mutabaah ke universitasnya masing-masing. Kayak UIM, dilihat situs Twitternya kapan buka, Thaibah, terus King Abdul Aziz di Jeddah, di Riyadh, di harus satu-satu dicek gitu, kapan buka, situsnya mana. Nah, sekarang udah dimudahkan nih, mulai dari tahun-tahun kemarin lah baru ini. Hanya dengan satu situs bisa masuk semua universitas di Saudi. Linknya mana, webnya mana, gampang, tulis aja studi in Saudi. Nanti ya .com atau di Google juga pencarian biasanya dari paling atas ada tuh. Di sana ya tinggal daftar di akun billingnya di webnya tersebut. Nah, nanti di sana ada persyaratannya. Ada S1, kalau dibuka S2, bahkan buat perempuan juga bisa Ustaz. Makanya istri Ana juga lagi didaftarin. Semoga dimudahkan Ustaz. Ya, persyaratannya bahkan ada berbahasa Indonesia. Jadi jangan takut dibuka ya naon bahasana lieur gitu. Ada Indonesianya juga. Berarti bisa diatur bahasa saja. Iya. Di websitenya ya. Di websitenya ada pengaturan bahasa. Jadi kalau misalnya berkas apa saja itu sebenarnya nggak jauh beda dengan kampus lain. Cuman memang ada yang berbeda karena di luar Indonesia ya. Pertama apa? Paspor. Itu wajib paspor. Yang kedua, yang bikin beda itu harus menerjemahkan berkas-berkas ya. Ijazah, transkrip nilai, SKCK, akte, KTP juga gak? KTP dulu iya KTP, sekarang udah enggak. Ada di situ lah, tertera lah. Yang udah dapat ijazah SMA siapa? Coba mana? Ada berapa orang di sini? Ada yang paket C atau yang SMA? Dua aja. Ada 2 orang aja. Antum sama Pandi. Ini kameramen dapat belum? Ada, ya, ada. Udah ada 3. Nanti bisa kontak Ustaz Arifin, ada nomornya mereka. Yang angkat tangan. Iya, yang ada. akan daftar. Nah, mungkin nanti dikirim itunya ya. Cara pendaftarannya, linknya gitu insyaallah untuk mempermudah. Bisa tanya-tanya juga nih kita cuman sebenarnya mepet. Soalnya sampai tanggal 28 Juli batasnya yang sekarang ini. Oh gitu. Ya berarti untuk kesempatan berikutnya ya. Iya, 2 hari lagi. Cuman ya insyaallah tahun depan juga ada dibuka lagi karena belum di bawah 25 tahun untuk S1. Itu masih panjang lah. Berarti syarat umur 25 tahun itu masih ada saja. Masih kalau itu masih. Ya berarti anak udah nggak bisa ini. S2 Zat. S2 30 batasnya. Masya Allah. Gini Zat, tadi kan sudah berubah ya sistemnya. Kemarin itu kita langsung cek masing-masing kampus. Sekarang udah difasilitasi Kementerian Pendidikan Saudi. Nah, semua kampus di situ untuk mendaftarnya satu portal ya di website Studiin Saudi. Sekali daftar bisa 3 kampus langsung. 3 kampus langsung Zat, bisa. Iya. Walaupun itu waktunya bersamaan ya. Jadi sekarang iya bersamaan semua. Bersamaan. Ya. Itu berarti berkasnya gimana Zat? Kalau misalkan kita daftar 3 ini, berkasnya apakah cukup 1 itu aja atau beda-beda berkasnya? Ya, cukup 1. Cukup 1 aja. Jadi didaftarin di situs itu. Nah, nanti itu untuk semuanya. Masya Allah ya. Berarti terjawab ya pesan Pandi untuk berkasnya bisa dicek di website Studiin
saudi.com seperti itu. Untuk biaya Ustaz, tadi tambahan untuk biaya pengurusan menurut pengalaman Ustaz berapa aja itu? Kayak menerjemahkan, terus yang lain-lainnya. Kira-kira totalnya aja lah. Kira-kira kayak dulu habis berapa Ustaz? Kalau Ana dulu nggak mahal sih, Sat. Mahal ya? Nggak mahal, nggak mahal. Oh, nggak mahal. Ya nggak mahal. Justru yang paling mahal itu memang di paspor aja. Bikin paspor ya? Paspor ya. Yang sisanya ya kayak buat SKCK paling cuma berapa puluh ribu, cuma 20.000 apa 30.000 dulu gitu. Paling mahal cuma di paspor yang harganya 600.000. Ya paling dulu untuk persiapan untuk berkas-berkas kita itu kalau nggak salah ya Sat ya, habis sekitar 2 sampai 3 juta kalau nggak salah. Ya untuk berkas-berkas. Tapi untuk biaya ini akan diganti ya, akan diganti oleh pihak Saudinya, pihak kampus. Insya Allah ya, sampai pengurusan berkas itu diganti ya. Nanti teh pas apa namanya, pas udah keterima di sana, didata siapa aja yang apa namanya, yang kemarin ngurus-ngurus sendiri, kemudian diganti uangnya sekian seperti itu. Ya bahkan kemarin itu diganti sekitar 16 juta. Insya Allah. Beda dengan zaman anak. Masya Allah. Zaman dalam Ustaz. Iya sekitar 4.000 rial. Berarti nggak mesti sesuai dengan apa yang kita keluarkan ya? Iya, justru lebih berlipat-lipat ya, Masya Allah. berlipat-lipat. Ya, jangan khawatir ya. Insya Allah. Kita keluarin sekarang untuk model awal, nanti diganti. Semuanya diganti sama kampus kalau keterima, Masya Allah. Kalau nggak keterima berarti itu anggap aja investasi. Betul, Investasi untuk kita melangkah ke pendidikan yang berikutnya. Dan itu untuk proses pengurusannya Sat, lama nggak kira-kira seperti menerjemahkan? Nah, mungkin kan biar ada gambaran teman-teman kan, berarti kalau ngurus itu sekian hari atau sekian bulan, berarti anak kalau mau daftar nih harus udah siap nih dari jauh-jauh hari seperti itu. Untuk biasanya buka pendaftaran itu sekitar 2 bulan Sat. 2 bulan ya? Iya. Dari awal dibuka sampai ditutup itu sekitar 2 bulan kalau nggak salah ya Sat ya. Aduh. Ya, sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Nah jadi kalau misalkan untuk ngurus-ngurus berkas sangat apa namanya, sangat cukup. Cukup berarti ya? Cukup masa banget ya, cukup banget. pembukaan itu. Iya. Ya. Baik, terjawab Ustaz Pandi? Ya, kemudian mungkin tadi Ustaz yang pertanyaan kedua, kiat-kiat agar tidak futur ya. Seperti apa? Ini futur dalam belajar seperti biasa itu ya. Ya. Bukan futur untuk daftar kuliah ya. Karena ada juga orang yang futur untuk daftar kuliah itu ada. Seperti udah berkali-kali daftar gitu kan. Gak lulus, ya udahlah futur ya. Gak mau lagi gitu seperti itu. Pribadi mungkin ya tips ya. Memang futur ini terjadi untuk semua orang ya Zat. Karena ya kita iman naik turun gitu. Kadang bosan dengan aktivitas kebiasaan yang selalu berulang gitu. Dan memang paling pertama untuk futur itu tetap taufik dari Allah. Minta taufik, berdoa gitu. Kalau futur berdoa gimana? Itu udah bahaya itu. Kalau futur untuk berdoa itu jangan pernah. Karena berdoa mudah gitu. Jadi yang paling pertama berdoa benar-benar ketika sujud, ketika tahajud gitu. Karena sebesar apapun usaha kita, kalau Allah belum memberikan taufik, tetap tidak bisa berubah. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi usaha, kalau pribadi lebih ke lingkungan dan seseorang yang membimbing kita gitu. Pertama yang tadi lingkungan ketika ingin kita belajar, futur untuk belajar berarti kita ke lingkungan orang-orang yang semangat belajar, jadi bisa terbawa lagi melihat circle-nya ya, ikut ke circle mereka gitu. Bukan kita untuk mengotori mereka jadi malas, bukan, tapi biar kita terbawa. Kalau misalnya kita malas untuk ngaji, datang ke tempat orang-orang yang semangat ngaji, kita insya Allah terbawa lagi.
Atau bisa kita tanya mereka, kok antum semangat banget sih ngaji, fadilahnya gede Ustaz, ini apa ya fadilahnya pahalanya gitu. Kemudian adem juga hati misalnya, ke lingkungan. Kedua yang ketiga, ada seseorang membimbing kita. Maksudnya apa? Ada yang maksa kita, karena ya tidak semua sesuatu tuh kita bisa terunggah langsung gitu. Kadang ada yang harus diterapi shock gitu, ada yang maksa gitu. Bahkan Allah pun jadi kadang untuk membuat sadar seseorang dikasih musibah kan. Jadi ada yang harus memaksa kita. Misalnya apa? Kalau anak pribadi sih misalnya murojaah udah wah ini karuan nih, Bapak ikut ke Syekh suka misalnya kadang gak hadir, telepon, buenas gitu, di mana aja, ya ta'al halakoh, ikut ke halakoh lagi, nanti dinasihatin juga. Mungkin pribadi itu sih, doa, lingkungan, sama ustadz lah, pembimbing gitu, yang bisa nasihatin kita. Ya, Masya Allah, itu 3 poin yang sangat harus kayaknya harus dilaksanakan itu ya, walaupun ada kiat-kiat lain ya. Doa, kemudian ganti pertemanannya ya, cari circle yang memang bisa mempengaruhi kita. Kemudian yang ketiga, apa itu ketiga? Pembimbing ya, harus ada pembimbing yang bisa memotivasi kita terus. Mungkin ada tambahan Zahid? Mungkin untuk tambahan dari anak, ya sama seperti Yosep dari pribadi ya, minta nasihat ya, kita meminta nasihat. Seperti contohnya kita minta disemangatin, kita telepon orang tua kita saat Abi, Umi, ini aku lagi futur, tolong dong semangatin aku, seperti itu saat. Ya kayak misalkan pas hari libur telepon orang tua seperti itu, dan dengan itu kita juga jadi semangat lagi, disemangatin sama Abi Umi, kemudian juga dinasihatin apa tujuan kita ini untuk belajar, seperti itu, apa tujuan kita ini untuk menuntut ilmu, seperti itu Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Ya, kadang itu memang motivasi terbesar dari orang tua itu menjadi energi yang luar biasa ya buat kita ya. Ya seperti itu, kayak kita tuh tahu kalau kita tuh didukung sama orang tua tuh dukung kita dengan full gitu. Ya, Masya Allah. Terjawab Ustaz Pandi? Alhamdulillah. Kemudian tadi kita sudah berbicara terkait dengan syarat-syarat untuk masuk ke UIM ya, itu berkaitan dengan berkas itu sudah ada semuanya di website ya Sat. Nah, untuk syarat-syarat lain Sat yang mungkin bisa menjadi pendukung kita yang tidak tertulis mungkin, apakah ada Sat? Misalkan minimal harus hafal sekian juz, harus menguasai ini dan itu, misalkan ada nggak itu Sat? Kalau untuk persyaratan wajibnya tidak ada ya. Jadi untuk pendaftaran berkas wajib kayak misalnya punya hafalan sekian itu tidak ada. Kecuali kalau misalnya udah daftar, keterima dan ingin masuk ke Fakultas Al-Quran, baru itu ada ya 30 juz. Jadi tes 30 juz untuk Fakultas Al-Quran. Akan tetapi untuk tambahan, ya untuk tambahan lebih banyak lebih bagus gitu. Walaupun ada sertifikatnya 5 juz misalnya, daftarkan masukin aja. 30 juz lebih baik, bagus, sanad masukin. Kalau anak dulu tuh ijazah Al-Quran, terus sanad Tufah wal Jazariyah, sama tausiah Syekh Abdul Karim. Tausiah, bukan tausiah untuk mau meninggal ya, bukan. Tapi gak tahu, bukan tazkiyah dikasihnya tausiah, masukin aja gitu sih. Sama daurah kayaknya, kayak pernah daurah, kayak biasanya ada ini Sat. Jadi pengajar di UIM datang ke Indonesia untuk daurah. Nah nanti mereka ngasih ke kita ijazah mengikuti ya sertifikat mengikuti daurah. Itu bisa mendukung juga tuh ya. Bisa mendukung juga. Baik. Nah mungkin untuk informasi juga bagi teman-teman yang ingin nanti ada gambaran untuk kuliah di UIM. Mungkin kan nanti masih bingung ya, sekarang kan masih global kan, tujuannya masih global, masih kampus ini, kampus itu gitu. Untuk gambaran kepada teman-teman, kalau untuk di UIM sendiri itu ada berapa fakultas dan berapa jurusan yang tersedia sekarang ini? Kalau untuk S1-nya yang baccalaureusnya
ada fakultas Al-Quran, kemudian juga ada fakultas hadis, ada fakultas dakwah usuluddin atau sekarang akidah ya namanya. Ya, tidak wadah. Akidah wa dakwah, kemudian juga ada fakultas syariah, kemudian ada fakultas lugoh ya, ada fakultas lugoh, dan di sana juga ada fakultas yang mempelajari ilmu umum ya, seperti fakultas teknik, fakultas ilmu komputer, fakultas sains, seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi Untuk S1 banyak ya. Berarti ya teman-teman banyak pilihan ini sesuai dengan minat nanti pengen kemana. Berarti dari awal sudah penjurusan ke masing-masing cabang ilmu seperti itu. Ana bahkan kenal ini orang yang depan kamar tuh siapa? Orang Suriah. ya, orang Suriah itu dia ke teknik. Jadi lagi ada tugas bikin sesuatu yang baru gitu. Dan dia bikin ini sepatu yang kalau diinjak maju sendiri. Jadi kayak ada pedalnya gitu, tinggal gini-gini tuh bisa jalan sendiri. Itu salah satu yang dipelajari di sana. Jadi mungkin bukan unggulan tapi bukan kaleng-kaleng gitu. Insya Allah. Nah, jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang fashionnya bukan ke Agama gitu ke ya. agama, kalian fashionnya lebih ke teknik, kayak lebih suka buat sesuatu atau lebih suka ke ilmu komputer, nah kalian bisa ke UIM dan daftar di sana. Insya Allah dengan pertimbangan mungkin ingin mendapatkan keberkahan kota Nabi itu saja. Seperti itu. Walaupun ilmu umum yang dipelajari. Ya. Nah, ini ada pilihan lagi teman-teman ya. Bagi kita yang tadi mungkin khawatir ya nanti kalau belajar agama nanti bebannya berat ya seperti itu kan. Ini udah LC kok nggak pernah ceramah ini kan nanti jadi omongan orang itu seperti apa kan. Nah, mungkin nanti bisa ada pilihan untuk ilmu-ilmu umumnya. Di sana juga nggak umum tok kok. Di sana juga dipelajari ilmu syari'nya Ilmu juga. syari juga. Ada juga di sana. Yang dasar-dasar ya Sat, ya. Iya, yang dasar-dasarnya gitu. Dan kalau misalkan kalian mau masuk ke kuliah umum ya, itu kalian wajib bisa bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris justru. Pengantarnya itu. Iya, karena di sana itu dosen-dosennya rata-rata bukan orang Saudi, orang-orang luar yang mengajarnya dengan bahasa Inggris. Bahkan ada dosen dari Indonesia yang ngajar di sana. Masya Allah. Gitu. Ya. Ini ada yang udah lancar bahasa Inggrisnya? Santri? Early mungkin? Early juga namanya bahasa Inggris ya? Early. Ya. Ya bisa ya. Kalau antum yang ada minat yang jago bahasa Inggris ya bisa juga ya untuk pilihan daftar di Universitas Islam Madinah. Teman-teman sekalian ya, karena waktu yang membatasi kita ya, tidak terasa 1,5 jam kita berbicara. Tapi sebelum kita tutup ada mungkin penutup saja, pertanyaan penutup. Kan kita ketahui ini kedua ustadz kita ini bukan baru 1 tahun 2 tahun dia tinggal di Saudi Arabia, terutama di Madinah. Pasti sudah banyak merasakan suasana negara yang seperti apa, kemudian iklimnya seperti apa, kotanya seperti apa, penduduknya seperti apa. Nah, mungkin ini juga sedikit banyaknya mempengaruhi dalam kita studi di sana, gitu Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz Yusuf berapa tahun di sana, Ustaz? 5. Udah 5 tahun ya. Kalau Ustaz Zaid 2 tahun ya. Nah, kira-kira selama perjalanan kuliah di Kota Nabi itu apa tantangan terbesar Ustaz yang dihadapi? Apakah itu dari kampusnya atau dari teman-teman, dari lingkungan, atau dari iklim, atau dari peraturan-peraturan negara mungkin berbeda dengan kita, atau dari makanan yang mungkin tidak cocok sama kita kan? Nah, mungkin nanti dari sebagian teman mungkin jadi pertimbangan itu kan? Di Saudi nggak ada nasi misalkan, jadi kan kayaknya nggak bisa makan dan seperti itu. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya apa Ustaz? Mulai saya dulu. Tantangan terbesar mungkin keluarga pertamanya. Jadi, Keluarga ya. Jauh dari istri. Masya Allah, ini berat ini. Apalagi baru 2 minggu. Masya Allah, 2 minggu saya tinggal. Ya. Jadi ya keluarga, orang tua juga gitu, adik-adik apa itu. Karena ya kita nggak bisa langsung turun di situ, kontrol di situ. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua
eh, keuangan mungkin, karena untuk keluarga kan kita belajar misalnya ya. Jadi membagi untuk keluarga itu memang lumayan juga, berapa untuk keluarga, berapa untuk kita makan, dan berapa untuk transportasi, dan berapa untuk kuota juga wajib sekarang kan. Itu pantangan yang lumayan, pantangan yang lumayan. Dan yang ketiga, yang menurut pribadi pantangannya adalah kebebasan, karena di sana tidak ada Ustadz Arifin yang nyuruh-nyuruh, tidak ada Ustadz Saiful yang nyuruh ayo ngaji gitu. Itu suatu pantangan yang besar. Jadi memang kesadaran diri kita harus besar, Dituntut ya. dituntut ya untuk kesadaran diri besar. Maka jangan pernah jauh dari para ulama. Ketika di kelas jangan leha-leha gitu, mendengar gitu, penjelasan nasihatnya, apalagi itu mungkin dari saya pribadi. Dan itu seberapa besar saat mempengaruhi kehidupan belajar Ustaz ketika di Madinah itu? Untuk mempengaruhi mungkin pertama untuk keluarga ya ada rasa rindu ya. Jadi ya Jadi galau gitu Ustaz enggak? ya galau enggak sih, enggak sampai galau. Cuman ya alhamdulillah sekarang gampang komunikasi kan. Jadi ya langsung aja telepon, orang tua kangen langsung telepon. Tapi nggak sampai nggak enak makan, nggak enak tidur Ustaz ya? Oh gitu enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggak pun. Terus kedua apa tadi ya? Keuangan. Keuangan ya. Keuangan ya kita itu pantangan sih lumayan. Jadi kayak Pusing juga mikirkan Ustaz ya. sih membagi mikirin ini, kadang ada mau apa harus ditahan gitu, hemat gitu. Untuk kebelajar sih sebenarnya ada jalan keluar masing-masing sih ya, ada jalan masing-masing. Insya Allah kalau bisa manage hal tersebut ya nggak terlalu pengaruh. Untuk mengatasi keuangan itu Ustaz, nggak ada kepikiran untuk cari sampingan atau jadi YouTuber itu Ustaz? Sampai kuliah jadi YouTuber untuk mensyuting kondisi Madinah itu ada pikiran ya? Aduh, jadi YouTuber kayaknya kurang cocok ya. YouTube ada tapi isinya badminton semua. Masya Allah. Itu juga ya, kalau YouTuber kalau misalnya sampingan, masalah sampingan ini kalau untuk kerja resmi ya memang tidak diperbolehkan. Misalnya ke restoran daftar untuk kerja, ijazah kita pelajari itu tidak boleh, memang tidak diperkenankan untuk bekerja gitu visa kita. Tapi memang beberapa mahasiswa memang ya ada yang sambilan gitu ya. karena tadi ya Kebutuhan ini. walaupun 3 juta tapi sekali makan 50.000 gitu. Masya Allah. Ya. Antum saya makan berapa? 5.000 ya? Ya, Ke di Madinah 50.000. ya jadi kalau dikirim ke Indonesia cukup banyak, tapi untuk di sana memang kurang. Makanya beberapa di sana itu ada yang sambilan. Cuman catatannya ya jangan sampai mengganggu belajar kita gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan saja. Jadi bukan untuk berlebihan bermewah-mewahan. Ya kadang ada yang sambilan gitu ketika kita kosong gitu. Memang itu kadang jadi bukan cuma ini ya, itu jadi kewajiban. Soalnya kalau tidak ada uang, istri makan apa? Iya, benar. Berarti sekedarnya aja satu mau cari sampingan ya. Iya betul. Baik. Ya, Ustaz Zahid, tantangan terbesarnya apa Ustaz? Ini baru 2 tahun nih. Baru 2 tahun Ustaz ya? Baru 2 tahun. Ya, nanti Baru 2 tahun ya. sebentar lagi kayaknya mau ini nih menyusul Ustaz Yusef ya. Dan nambah lagi nanti masalahnya. Ya mungkin kalau Ana nggak sebesar Ustadz Yusef ya. Yang beliau itu sudah menikah, harus meninggalkan istri, kemudian juga dari nafkah yang harus menafkahi istri. Nah, kalau masalah keuangan sebenarnya kalau buat sendiri mah cukup Ustadz. Benar, kalau buat sendiri cukup. Cuman memang karena Ustadz Yusef kan udah menikah ya, mungkin ya jadi tantangan terbesar buat beliau gitu. Tapi sebenarnya kalau keuangan sendiri itu bukan tantangan buat Ana sendiri. Sedangkan kalau buat Ana mungkin dari sisi bahasa ya. Dari sisi bahasa yang di sana itu kayak ya wajib bahasa Arab yang sehari-harinya bahasa Arab gitu. Dan Ana sendiri tuh
ya termasuk orang yang jarang ngobrol, Ustaz. Jarang ngobrol gitu. Apa namanya, orang yang ya Introvert. introvert. Introvert seperti itu, Ustaz. Jadi bisa tapi kurang terlatih untuk bicaranya. Gitu. Nah, seperti itulah. Syukran, Ustaz. Karena bantu. Ya seperti itu. Jadi kayak Kak Ipar bantu. dari apa namanya, kayak di sana kayak wajib pakai bahasa Arab. Jadi pas ngobrol juga karena udah pakai bahasa Indonesia jarang ngobrol, harus pakai bahasa Arab Bahasa lagi. Arab lagi sekarang Nah, ya. seperti itu. Ini mungkin dari pribadi, dan juga di sana pun nggak semuanya bahasanya fusha, bahasa Arab fusha. Amiyah gitu Di ya. sana juga ada bahasa Arab amiyah yang kadang kita pun nggak ngerti. Amiyah Ini juga campur-campur mungkin ya. Iya, Ada Amiyah campur-campur. dari Saudi, dari Mesir mungkin ya. bener Satu. Coba contohin saya sambil contohin. Waduh, kayak misalkan kayak air itu kan ma, tapi kalau di sana tuh jadi moya, air itu moya gitu. Apa kabar gitu. Ya kayak misalkan kayak apa kabar, gimana apa kabar? Biasanya kayak pahaluk. Di sana nggak ada kalau bisa kabarek. Gitu. Ada pergi itu nggak ada. Idhab ila hunak, nggak ada itu. Ada roh ta'al hinak gitu. Ta'al jua, wen barra gitu. Jadi kayak memang usahanya jarang ya. Itu mungkin kalau dosen ngajar di kelas bisa bacanya kitab. Kalau di luar ya enggak. Kayak kita kalau misalnya lagi ngobrol nih, kamu apa kabar? Apakah kamu akan pergi ke warung? Kan bosan ya. Bosan ya. Coba bercanda, gunung itu sangat tinggi, kan nggak bisa. Wallah syuf enak gitu kan. Tuh tinggal digerak kan gitu kan. Makanya kalau di kuliah kita paham, tapi untuk kehidupan sehari-hari memang amiyah gimana pun begitu. Kayaknya harus tambah program baru saja di program untuk amiyah ini buat persiapan kuliah ya, persiapan hidup di Arab ya, Masya Allah. Buat kamus amiyah sekali. Dan sekarang ada channel yang bagus tuh, channel apa ya namanya itu? Haifa Dani. Iya. Ya, Haifa. Akhimin. Beda Oh channel. bukan. Dan itu membahas tentang amiyah ya. Ya ada Haifa sana. Berarti penting juga ya Ustaz ya? Penting Untuk juga. belajar amiyah itu ya. Kalau amiyah masalah amiyah sebenarnya penting, cuma bukan Nggak terlalu ini nggak lah. usah dari sini. Iya. Di sana insya Allah Langsung juga aja nanti sana. tanya-tanya dengar sering tuh insya Allah gampang. Soalnya nggak ada kaidahnya. Kayak kalau bahasa ini kan unturo. Di sana mah syuf udah selesai. Semuanya udah tercakup. Insya Allah. Baik. Cukup Ustaz, tantangan cuma itu aja. Mungkin tadi itu dari apa namanya, dari sisi bahasa. Kemudian juga tantangan yang kedua adalah cuaca, Ustaz. Cuaca ya. Ya cuaca yang ekstrim sana tuh. Kalau misalkan panas, benar-benar panas, yang kadang dengan panas itu jadi buat males, Ustaz. kayak keluar itu jadi males gitu, kayak kena bawi. Siang-siang benar-benar panas banget, sore-sore pun panas, malam-malam pun juga panas, Ustaz. Sana kalau misalkan lagi musim panas seperti ini. Dan juga pas ketika musim dingin benar-benar dingin banget, yang buat kita jadi malah kayak ya malas lagi Jadi sih. mager gitu ya. Mager lagi gitu. Kedinginan, pengennya di kamar gitu. Sampai 4 derajat. Masya Ya, Allah. sampai 4 derajat, yang misalkan panas sampai 50 derajat, yang dingin itu sampai 4, bahkan ada yang 2 derajat seperti itu, Ustaz. Kalau di Kalimantan udah kebakar itu hutannya tuh. Iya, benar-benar. Ada angin sepoi ya. Nggak ada. Iya. Anginnya tuh tambah kebakar gitu. Bener. Insya Allah ya. Yang mana? Berarti ke sate gitu ya, kalau keluar. Benar-benar. Ya, saya tuh kayak Nah, misalkan ini- wajib sunscreen kayak gitu. Jadi pertimbangan teman-teman juga kan, mungkin yang orang Lembang, orang Malang mungkin bisa dipertimbangkan ini bisa nggak anak ke Saudi ini seperti itu ya. Iya, Ustaz. Berarti memang luar biasa ya, tidak hanya tantangan dari internal kampus ya, kehidupan luar kampus juga, Masya Allah. Bahkan di kehidupan di tanah air juga menjadi itu saja, jadi tantangan terbesar. Nah, ini bagi antum juga nanti jadi pertimbangan antum ketika ingin kuliah di UIN ya, biar nggak banyak beban. Apa? Yang pertama ya tunda dulu menikahnya, tapi nggak larang antum menikah ya. Seperti itu. Kalau antum siap menghadapi tantangannya ya, seperti yang disampaikan Ustaz Yusef, laksanakan itu ya. Ya, nikah bisa jadi halangan, bisa juga tidak menjadi halangan, tergantung masing-masing dari kita ya.
Nah, nah terus yang nggak kuat dengan cuaca ya mulai dari sekarang ya. Jadi gimana ini melatih tubuh nih harus tahan dengan cuaca ekstrim seperti itu ya. Rajin olahraga, kemudian harus mungkin sering main-main saja ke daerah yang berbeda cuaca dengan kita gitu ya. Seperti itu. Ya. Seperti Ana dulu kan pertama kali ke sini ya. Kita kan udah biasa Sat. Di Pontianak itu udah biasa suhu 35, suhu 40 itu biasa ya. Bahkan di jalan raya itu juga suka bergelombang kan, suka ada fata morgananya gitu. Kalau di lampu merah itu kayak ada minyak gitu ya, saya panasnya itu. Dan ketika ke Tasik ya, itu demam malah 3 hari, 3 hari demam ya. Dingin. 3 hari itu karena gak cocok ya ke kebiasaan kita seperti itu. Tapi lama-kelamaan beradaptasi seperti itu. Tambahkan sekarang Ana yang nggak kuat ke sana karena udah panas, terbiasa dingin di sini ya. Nah ketika Ana ke sana untuk pas pulang kampung kan, baru keluar dari pesawat aja, udah rasa kebakar itu. Panasnya minta ampun ya, Insya Allah. Kan di sana kayak keluar masuk oven, masuk ruangan, masuk kulkas. ada. Jadi nggak ada yang biasa aja gitu. Di luar panas banget, pas masuk ruangan dingin banget. Soalnya ya full AC, mereka sukanya AC-nya dingin banget, bener-bener dingin gitu. Orang Indonesia yang kulitnya tipis mah tembus sering demam-demam gitu. Masya Allah. Tapi dengan berbagai macam fasilitas, dengan berbagai macam kelebihan dan keutamaan kota Nabi itu yang membuat semuanya bertahan ya saudara. Ya betul. Masya Allah. Baik teman-teman, ada 10 menit menjelang jam 10. Kembali kami kasih kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau sharing kepada dua narasumber kita. Silakan. Mic-nya. Ya, Ustadz Faisal. Oke, bisa dikasih mic-nya, Ustadz Faisal. Nah. Motivasinya bagi orang yang merasa itu tetap memahami pelajaran, padahal dia tuh minat buat berlanjut perguruan tinggi, tapi dia insecure itu takut gak bisa memahami pelajaran yang ada di perkuliahan. Tetapi dia kalau pelajaran di kelas bagian besar itu paham pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Seseorang yang takut tidak memahami pelajaran di kelas gitu Ya, ya. mungkin karena belajar sama Syekh kan, sama Syekh itu. Kalau sama Ustadz kan mungkin masih bisa nanya maksudnya apa gitu. Sama Syekh mungkin kan harus, mungkin tadi kenal bahasa atau seperti apa. Anak pun pertama kalau jadi saya kan mungkin agak cepat ya, ada beberapa yang cepat, ada yang lambat ya. Anak kalau nggak tahu langsung tanya gitu. Atau kalau nggak bisa tanya teman yang pinter gitu. Jadi untuk kendala bahasa yang membuat kita insecure itu insya Allah di sana ada jalan keluarnya sih. Yang pertama jalan keluarnya untuk membiasakan ya ke Mahat Lugo. Bisa Anda belajar Lugo untuk membiasakan kita mendengar orang Saudi bicara. Soalnya memang kalau di sini kan mungkin Ustadz lambat-lambat gitu ya. Ya sesuai gitu. Alhamdulillah bihadzal yaum natahaddas an bab apa gitu. Kalau di sana kan nggak gitu kan. Jadi ya bahasa mereka aja lebih cepat. Mungkin ya hampir semua orang merasa begitu. Akan tetapi ya ketika kita terbiasa, insya Allah kesananya jadi biasa gitu. Dibiasakan jadi terbiasa. Jadi untuk hal tersebut sebenarnya gak usah terlalu ditakutkan. Jadi kita bisa membiasakan hal tersebut entah dari sekarang atau nanti, tapi ya lebih cepat lebih baik. Dengan cara apa? Sering mendengar ceramah di YouTube misalnya yang berbahasa Arab, atau bisa mungkin kartun juga yang berbahasa Arab untuk diambil lugohnya kan bagus juga. SpongeBob yang bahasa Arab yang bisa ya. Cepat itu kan. Ceramah yang kajian di Nabawi itu lebih mudah juga itu. Yang di kajian di Masjid Nabawi itu standarnya memang untuk orang ajami. Jadi lebih mudah. Ya sedikit-sedikit. Soalnya
bahasa memang nggak ada yang ekspres dan sering mendengar, sering berucap, membaca, terus kosakata udah kayak yang bagus nih, udah kayak yang banyak, tapi ada aja yang ini apa sih? Memang bahasa memang seperti itulah semuanya. Jadi sebenarnya kendala tersebut itu bukan pribadi seseorang, tapi itu untuk semua sih, untuk semua. Gimana Ustaz Faisal? Ya berarti hilangkan itu ya, rasa takut itu hilangkan ya. Jalani aja ya, insya Allah berdoa Allah kasih kemudahan ya. Gak usah dipikirin, dijalanin aja. Jangan dipikirin, jangan dipikirin ya. Sip, oke. Ustaz Faisal ada keinginan setelah ini pengen daftar ke Madinah? Ku STDI dulu, masya Allah. Gak apa-apa. Ya. Ya, tapi ya memang Madinah ini kayak apa ya? Bukan lotre juga ya, gak boleh ya. Jadi kita daftar untuk usaha. Habis Masukin itu aja gitu ya. iya, jadi bukan pilihan pertama gitu lah. Memang Madinah bukan pilihan pertama. Jadi kita daftar, kita itu sebagai bentuk usaha kita untuk kita ingin ke Madinah gitu. Tapi untuk pilihan pertama ya seperti ada yang SDI, ada yang ke Libya, ada yang ke ya banyak lah universitas lain. Soalnya bahkan ada yang udah lulus SDI baru keterima di Madinah. Jadi SDI ya jalan. Memang kita bukan pokoknya Madinah nomor 1 Madinah gitu. Yang lainnya akhirnya enggak. Emang enggak gitu, Ustaz. Jadi Kalau nggak Madinah udah nggak mau belajar gitu ya. iya, jadi memang kita punya pilihan kayak pengen ke Libya, pengen ke SDI, pengen. Memang itu yang kita kehidupan di Indonesia gitu. Dan di lain itu kita juga berusaha daftar di Madinah. Jadi sambilan lah. Daftar tapi SDI ya. Nanti mungkin di sana juga banyak teman-teman yang ingin daftar, pembukaan daftar, teman-teman kayak biasanya ikut lagi, daftar lagi gitu. Sambil daftar aja gitu. Ya, mungkin tadi itu Sat ya, daftar ke Madinah tuh tadi khawatir nggak bisa paham pelajaran, harus dihilangkan Sat ya. Ya, Harus dihilangin gitu, prasangka seperti itu kan. Yang lain, teman-teman? Ustaz Yudi mungkin ya, silakan Ustaz Yudi. Ustaz Yudi ingin daftar ke Madinah. Kalau untuk seperti kami yang sudah ada luar Expired ya. adakah peluang untuk kita bisa belajar di Kalau misalkan peluang belajar di kota Nabi itu memang banyak banget, Ustaz. Ya, kalau misalkan Ustadz umroh ke sana, Ustadz bisa ikut kajian di sana. Atau misalkan di Masjid Nabawi pun banyak Ustadz kajian-kajian online, halaqah-halaqah online. Seperti itu, Ustadz. Dan di sana juga ada kelas online juga ya, Ustadz ya. Ada kelas online juga yang mungkin kalau misalkan kita belum bisa kuliah di UIM karena karena batas umur, ya kita bisa kuliah atau belajar ya. Yang penting kan belajarnya Ustaz ya. Yang penting belajar di Masjid Nabawi, yaitu dengan ikut ikut kajian online, halaqah online yang ada di Masjid Nabawi. Dan sana banyak banget Ustaz link-linknya seperti itu. Atau misalkan kalian yang ada fashion Quran ya, yang Anda tahu di sana itu ada setoran Quran bersanad, bahkan ada qiraatnya juga. Bagi kalian yang misalkan suka qiraat, kalian bisa daftar online ke ke Masjid Nabawi tersebut. Ya, jadi walaupun misalkan kalian gak diberi kesempatan untuk ke Nabawi ke Madinah atau ke Universitas Islam Madinah, kalian juga bisa belajar seakan-akan belajar di sana, yaitu dengan mengikuti online seperti itu, Ustaz. Tambahan. Jadi mungkin untuk secara formal memang ya umur ada batasnya gitu ya memang. Jadi untuk daftar di universitas S1, bahkan universitas di Haram pun mungkin peraturannya seperti itu ya. Rata-rata kalau universitas formal memang seperti itu. Akan tetapi untuk belajar bersama masyayikh di sana
memang peluang itu besar untuk ke sana. Jadi memang free untuk siapa aja yang mau, memang bisa ke sana. Daurah ijazahnya juga. Ya tadi halakoh juga, halakoh Quran, mutun dan lain-lain. Tapi untuk akses ke sananya yang memang lumayan. Untuk Visa itu ya. ya visa. Jadi kita mungkin harus punya iqomah di sana. Iqomahnya biasanya iqomah untuk pekerja. Ada kerjasama dengan ya yang di sana gitu, kerjasama dibuatkan iqomah. Jadi intinya untuk formal karena udah tidak bisa, jadi harus ke sana dengan biaya sendiri. Entah biaya dibiayain atau biaya sendiri, dan lumayan sih, lumayan. Untuk dinominalkan mungkin 20 mungkin. lebih Sat. lebih. Kayak kemarin itu ada kemarin dari apa namanya, dari pesantren Al Wildan ya, yang pesantren Masya Allah, di sana itu ada program 3 bulan belajar di Madinah. Itu biayanya sekitar 90 ya, 90 apa, Sat? 90 juta selama 3 bulan sana. Nah, kalau yang semacam itu berarti tinggal di sana 3 bulan. Iya, Itu orangnya kemana? kalau sana pakai visa ziarah. Oh, iya. Visa ziarah karena cuma 3 bulan aja. Kalau 6 bulan, Kalau 6 bulan mungkin keluar Saudi dulu, diperpanjang visa lagi, masuk lagi seperti itu. pembaruan. Iya, diperbarui lagi seperti itu. Biasanya ke Jordan untuk keluar Saudi. Yang dekat Sat ya. Paling dekat ya. Oh, pengalaman buat bawa istri Sat ya? Insya Allah. Kalau untuk kampus-kampus yang formal di seluruh Saudi itu syarat 25 tahun itu apakah semuanya diterapkan atau ada yang enggak, Sat? Semuanya Semuanya ya? Semuanya. Memang dari webnya tersebut ada batasan S1 batasnya 25, S2 30. Seperti itu. Walaupun faktanya maaf Sunda ya, faktanya entah gimana ya, mungkin datanya dirubah atau gimana, ada yang memang udah bapak-bapak gitu Baru masuk gitu ya? S1 ya, di negara lain ada yang udah 29. Atau daftarnya mungkin di umur 24 saat keterimanya umur 39. Mungkin ya, Seperti itu jadi ya. ya negara lain gitu banyak yang, apalagi yang Eropa juga ada yang udah tua gitu, yang Afrika juga. Emang mukanya Emang bukannya boros. Juga ini udah pernah nanya ya, memang ada yang lebih tua, lebih dari 25. Mungkin ya daftarnya mungkin 25, misalnya mentok 25, 4 tahun kemudian baru keterima. Coba yang terhitung yang daftarnya itu ya. Yang penting pas daftarnya. Coba. Gimana Sajudi sudah ke gambar? Insya Allah berangkat ya. Ya kalau nggak ke Saudi ini nyaman ya. Dan yang lain-lain. mungkin tambahan Ustadz, kalau misalkan dari kalian dari antum santri atau asatizah yang mau ikut halaqah online di Nabawi, mungkin bisa kontak ke sana. Terus untuk ini Sat, terakhir kalau ada yang ingin mendaftar nantinya, apakah ada suatu organisasi atau perkumpulan dari teman-teman UIM untuk bimbingan atau bantuan dalam pengurusan berkas-berkas itu Sat? Karena mungkin kan bagi yang belum pernah mencoba mendaftarkan itu baru Sat ya. Dan untuk mengikuti alur yang ada di website mungkin ada yang bisa, ada yang enggak itu. Apakah memang ada suatu perkumpulan khusus dari teman-teman UIM yang memfasilitasi itu Zat untuk pengurus berkas? Ada grupnya, ada WhatsApp, ada Telegram, kalau nggak salah ada juga. Jadi yang memang dari nol terus butuh bimbingan, ya bisa kalau yang dekat ke kita atau bisa juga ke yang grup WhatsApp. Kalau yang mau nanti insya Allah bisa dimasukkan untuk tanya-tanya apapun seputar itu. Insya Allah di sana ada kakak-kakak yang menjelaskan. Masya Allah, ada kemudahannya. Antum yang ingin mencoba, insya Allah ada kemudahannya. Nanti bisa kita kasih linknya. Tayyib, usai sudah teman-teman kebersamaan kita di pagi hari ini, kita sudah membersamai
talk show ini 2 jam ya, dan sudah banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari dua narasumber kita. Sebagai penutup, nasihat mungkin Ustaz dari Ustaz Yusuf dan Ustaz Zahid berkenaan dengan pembelajaran di Kota Madinah untuk teman-teman santri maupun asatidzah yang selesai pengabdian seperti Ustaz. Mungkin nasihat dari Ana, jangan putus, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Mau kalian keterima di mau kalian gak diterima di Madinah pun, kalian wajib untuk menuntut ilmu di tempat-tempat yang lain, seperti itu. Pokoknya jangan sampai kita itu terputus dari menuntut ilmu. Mungkin dari para santri bisa dibiasakan ya, mungkin belajar di kelas, kemudian juga dibiasakan untuk ikut-ikut kajian, ikut-ikut halaqah yang nanti kedepannya kan mungkin udah nggak ada belajar formal, kalian juga pas ikut kajian masih ada keinginan karena udah dibiasakan dari sebelumnya. Seperti itu Ustaz, mungkin dari anak. Masya Allah. Ustaz, Dari Ana, karena Ana juga udah pesantren lama ya, memang per orang tuh punya minat bakat masing-masing. Dan bahkan Ana pun bukan termasuk yang yang kebelajarannya tuh sangat benar-benar wah gitu. Ana memang pribadi juga minatnya mungkin agak ke olahraga gitu ya. Jadi dari SMP tuh memang olahraga terus, badminton, tifan dulu mah. Olahraga lain juga gitu, main apalah gitu. Mungkin nggak ya, sama lah seperti antum juga beberapa gitu kan, bukan yang emang orangnya tuh multazim gitu. Cuman ingat nih, kita kan seorang muslim ya, jadi cita-cita paling atas terbesar kita itu apa? Masuk surga. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun minat kita, itu harus ada kaitannya dengan cita-cita terbesar kita. Misalnya kadang bosan gitu ya, terus melanggar mungkin karena bosan itu. Seenggaknya walaupun kita melanggar aturan pesantren, tapi jangan melanggar aturan Allah. Jadi kita punya batasan yang sebagai muslim tuh tidak boleh dilewati gitu. Kayak ngelanggar, tapi jangan sampai maksiat lah gitu. Atau yang mungkin bisa sebenarnya membantu belajar kita, keluar refreshing aja gitu, biar belajarnya semangat lagi. Walaupun ya refreshing sebenarnya nggak usah keluar juga ya Ustaz. Lapang bola ada, tinggal main bola keluar keringat gitu. Itu pribadi dari Ana. Bagi orang-orang yang merasa pesantren itu kayaknya nggak cocok buat Ana gitu. Jadi sebenarnya ya di sini pun lebih seru kadang dari yang di luar. Karena di luar kan pertama ya kita tidak dibatasi gitu, sehingga kita bisa melanggar kapan saja tidak diawasi. Tapi di sini kita lebih terlindungi. Dan yang kedua di sini tuh di pesantren tuh lebih terikat dengan teman tuh lebih, karena 24 jam bersama mereka. Jadi kehidupan di pesantren pun menurut Ana ya lebih asik lah, lebih seru. Mungkin itu ya dari Ana. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz, udah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing terkait dengan pembelajaran di Kota Nabi bersama teman-teman santri Khulafaur Rasyidun dan para santri sekalian. Semoga ini bincang-bincang kita ini bermanfaat ya, tidak hanya sekedar bincang-bincang yang tidak berfaedah, tapi semoga menjadi motivasi bagi kita semua dan bagi teman-teman sekalian. Dan tadi ya, semoga dengan kegiatan di pagi hari ini teman-teman semuanya sudah memiliki goal masing-masing ya, tujuan masing-masing yang teman-teman persiapkan untuk dituju ya dari pembelajaran teman-teman di pondok pesantren ini. Kita tutup ya, kita akhiri
jumpa kita di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.